Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Ahriansah, salah satu analis dari Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk audit di dalam organisasi. Semakin berkembangnya sebuah organisasi, maka semakin banyak pula tantangan yang dihadapi oleh organisasi tersebut, mulai dari tantangan di luar organisasi tersebut maupun dari dalam organisasi atau internal. Dengan adanya tantangan tersebut, organisasi yang ingin terus berkembang perlu memastikan bahwa seluruh sistem yang ada harus terkendali, juga sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk memastikan organisasi telah berjalan sesuai dengan standar dan sistem yang seharusnya, organisasi harus teliti dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan terhadap sistem yang berjalan di dalam organisasi tersebut. Mengacu kepada Carnegie Mellon University, terdapat 5 jenis audit yang biasa dilakukan dalam organisasi. Antara lain, yang pertama adalah financial audits. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan akuntansi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk di dalamnya melakukan review terhadap kecukupan pengendalian keuangan internal. Yang kedua adalah compliance audit. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan kesesuaian terhadap regulasi pemerintah, peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, dan prosedur. Yang ketiga adalah information systems audit. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan lingkungan pengendalian terhadap otomatisasi proses kerja dan bagaimana sistem beroperasi. Audit ini biasanya dilakukan dengan mengevaluasi input system, output, processing control, backup, rencana recovery, serta sistem security. Yang keempat adalah operational audit. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka organisasi mencapai tujuannya. Audit jenis ini biasanya mengikut sertakan compliance audit, financial audit, dan information system audit. Yang terakhir adalah investigative audits. Jenis audit ini berlaku terhadap suatu kasus atau penugasan khusus. Fokus kegiatan audit ini adalah pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan, kebijakan, dan prosedur. Hasil dari audit ini akan berdampak kepada tindakan penghukuman kepada pihak yang dinilai bertanggung jawab terhadap kasus yang terjadi. Audit juga dapat dibagi berdasarkan auditornya, yaitu audit internal dan audit eksternal, di mana audit internal sering disebut audit pihak pertama, yaitu audit dalam rangka mengevaluasi diri sendiri dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Audit internal dilakukan oleh karyawan internal perusahaan yang disebut sebagai internal auditor. Sedangkan audit eksternal sering dikenal sebagai audit pihak kedua atau audit pihak ketiga. Contoh audit ini adalah audit yang dilakukan oleh pihak independen seperti badan sertifikasi, badan akreditasi, atau lembaga pemerintah, yang tujuannya adalah untuk keperluan mendapatkan predikat atau sertifikat. Kegiatan audit yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara penerapan dengan standar yang menjadi acuan akan memperlihatkan seberapa besar penerapan yang telah dicapai oleh organisasi tersebut terhadap standar yang ada. Dalam pelaksanaan audit, tentu seorang auditor akan menemukan ketidaksesuaian penerapan yang dilakukan organisasi terhadap standar yang diacu. Inilah yang akan dituliskan menjadi temuan ketidaksesuaian. Penulisan ketidaksesuaian akan disajikan dalam laporan audit dan diserahkan kepada auditee untuk dilakukan tindakan perbaikan. Yang pertama adalah problem. Temuan ketidaksesuaian harus menjelaskan masalah apa yang ditemukan pada saat dilakukan audit. Yang kedua, location. Keterangan sangat penting bagi seorang auditee untuk memastikan bahwa benar-benar ada ketidaksesuaian yang ditemukan.
penulisan lokasi ditemukan ketidaksesuaian harus secara detail disebutkan, agar auditi bisa menelusur dengan cepat serta bisa melakukan perbaikan sesuai aturan yang diminta. Yang ketiga adalah objective evidence. Kegiatan audit harus dilakukan secara objective evidence. Seorang auditi bisa menyanggah dan mempertanyakan kepada auditor jika bukti pendukung ini tidak kuat. Yang terakhir adalah reference. Pada saat melakukan audit, tentu seorang auditor telah dibekali dengan daftar checklist sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen yang menjadi acuan. Oleh karena itu, laporan audit harus mempunyai dokumen referensi yang digunakan sebagai acuan. Dokumen referensi tersebut dapat berupa SOP, klausul ISO, dan dokumen peraturan atau perundangan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa audit merupakan pemeriksaan organisasi yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menetapkan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk tonton terus video kita selanjutnya. Terima kasih.